Let's support the Risala TV channel by subscribing and sharing this video. Film Superman kali ini benar-benar bikin mind-blowing banget. Pasalnya, semenjak pemutaran di bioskop hingga kini masih memicu perdebatan sengit di kalangan netizen. Superman versi James Gunn katanya secara tegas mendukung kemerdekaan bagi masyarakat negeri Semangka yang sedang dijajah oleh negara Israel. Sampai-sampai film Superman tahun 2025 ini sempat diboikot oleh kaum Wahyudi. Banyak yang menduga film Superman kali ini memberi pesan pro terhadap warga Semangka dan anti negara Israel. Kok bisa? Jadi biar kamu gak tersesat, tonton video ini sampai akhir. All forms of colonialism in this world must be abolished. Film Superman terbaru di tahun 2025, disutradarai oleh James Gunn, akan menampilkan kisah Clark Kent yang berusaha menyeimbangkan kehidupan ganda sebagai jurnalis dan Superman. Semua ini dimulai ketika James Gunn diwawancarai sama The Times London, di mana dia ngomong kalau film Superman ini bercerita tentang imigran yang datang dari suatu tempat untuk mencari kehidupan baru. Dia juga mengungkapkan kalau film Superman ini agak berbau politik, di mana imigran di sini dilambangkan oleh sosok Superman yang kita tahu dia itu berasal dari planet Krypton, yang mana pada awalnya planet Krypton sebagai tempat asal Superman telah hancur. Kemudian kedua orang tua Superman memutuskan untuk mengevakuasi Superman kecil ke bumi. Superman kecil pun dimasukkannya ke dalam sebuah kapsul lalu diberangkatkan ke bumi. Kita juga tahu kalau di filmnya Superman has no right, atau gak punya hak apapun, karena dia alien. Di mana kondisi ini melambangkan keadaan Amerika saat sekarang, yang mana hak dari para imigran telah dibedakan dengan penduduk pribumi. Dan ketika mendengar pernyataan James Gunn ini, banyak orang-orang konservatif atau sayap kanan Amerika yang marah dan heboh soal ini. Bahkan Fox News memberikan hashtag #SuperWoke dan bilang kalau Superman gak harus ikut berpolitik. Yang bikin semua bingung. Kenapa mereka baru marah soal ini sekarang? Karena dari awal film Superman, alur ceritanya memang seperti itu. Dia itu alien yang datang ke bumi dan diadopsi oleh dua orang petani karena planet Krypton telah hancur. Ini artinya, Superman adalah seorang imigran. Karena kata imigran punya arti orang yang pindah dari satu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Bahkan Jerry Siegel dan Joe Shuster, yaitu pencipta dari Superman, merupakan anak dari seorang imigran. Dan ketika film Superman dirilis, orang-orang semakin heboh lagi karena banyaknya alur cerita di film ini yang selaras dengan keadaan saat ini. Seumpama misalkan, Luthor Corp dalam film ini melambangkan Amerika, sedangkan Lex Luthor melambangkan Donald Trump, di mana Lex di sini sangat benci terhadap Superman karena seorang imigran, mirip seperti Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan anti-imigran. Keduanya juga punya latar belakang seorang pengusaha sukses dan kaya raya, sama-sama kaum tajir dan publik figur yang nyentrik. Penggambaran Lex dan Superman yang bertolak belakang juga menjadi faktor tambahan, di mana Lex Luthor merupakan manusia biasa yang lahir dan tumbuh di metropolis, mirip seperti Trump yang lahir dan tumbuh di Amerika. Sedangkan Superman lahir di planet lain dan hanya pendatang di metropolis, mirip seperti kehidupan imigran. Bahkan, kata alien di Amerika juga merujuk pada para imigran atau orang dari negara lain. Yang kita tahu, Lex dan Trump juga anti mereka. Di filmnya, Lex juga diketahui mengirim atau menyuplai senjata ke pihak Boravia yang menurut asumsi netizen melambangkan sebagai Israel, yang mana hal ini mirip seperti Amerika yang suka membantu persenjataan ke Israel. Bahkan sudah menjadi rahasia umum kalau Amerika secara rutin mengirim jutaan dolar ke Israel. Raptor atau pasukan Lex di sini dikatakan melambangkan ICE atau US Immigration and Customs Enforcement, di mana dalam film tersebut, Raptor atau suruhan Lex tentunya ditugaskan untuk memburu Superman dan orang-orang yang tidak disukai. Luthor mirip seperti ICE yang akhir-akhir ini dilaporkan menculik para imigran dan memenjarakan mereka dalam penjara berupa pocket dimension, yang mana penjara tersebut melambangkan penjara raksasa El Salvador, di mana Trump mengirim ratusan imigran Venezuela ke sana. Dan yang paling kontras di film ini adalah konflik dari Boravia dan Jarhanpur yang melambangkan konflik Israel dan warga Gazi. Ini harus disensor karena sensitif. Saya harap netizen yang sedang nonton video ini paham apa yang ingin saya sampaikan.
karena jika disebutkan secara jelas dalam video ini dapat berakibat fatal dan pihak kutub akan menghapus video ini. Boravia di sini yang dibeking Luthor melambangkan negara Israel yang dibeking Amerika. Sementara Jarhanpur yang kita lihat kebanyakan adalah warga sipil dengan ciri-ciri fisik mirip dengan orang Timur Tengah, sudah pasti melambangkan warga Ghazi. Selain itu, kita juga melihat kontrasnya persenjataan dari Boravia dan Jarhanpur, di mana Boravia punya senjata canggih lengkap dengan tank dan alutsista yang high-tech. Sementara Jarhanpur yang notabene warga sipil cuma bawa badan dan senjata ala kadar. Prajurit dari Boravia yang high-tech itu juga melambangkan IDF atau Israel Defense Force melihat mereka yang tidak ragu-ragu untuk menyerang warga sipil, bahkan anak-anak sekalipun. Pemimpin Boravia yaitu Vasil Gurkos, tentu saja melambangkan sosok ketan tahu selaku pemimpin bangsa Israel. Melihat dekatnya hubungan dia dengan Lex Luthor, seperti dekatnya ketan tahu ini dengan Donald Trump. Karakteristik negara dan warga Boravia juga digambarkan lebih ke Eropa atau orang kulit putih. Mirip seperti kaum Wahyudi zaman sekarang yang lebih seperti orang-orang kulit putih karena keturunan orang Eropa. Perkataan Vasil Gurkos soal pemimpin Jarhanpur yang merupakan diktator dan Boravia hanya ingin menyelamatkan mereka, mirip seperti perkataan pemerintah Israel kepada warga Ghazi, di mana mereka menyerang warga sipil dan rumah sakit dengan dalih menyerang Hamas dan mengatakan kalau mereka ingin melepaskan warga Ghazi dari rezim Hamas. Gurkos juga sempat mengatakan kalau ikut campur Superman ke Boravia, karena dia mengincar wanita Boravia yang cantik-cantik. Di mana kalimat ini banyak yang mengatakan mengacu tuduhan ketan tahu atau Israel yang bilang kalau Hamas memperkaos tahanan wanita Israel karena mereka cantik-cantik. Secara pribadi gua salut banget sama Bang James. Kok seberani itu bikin film yang nyinggung kaum elit global. Sementara untuk Justice Gang banyak yang bilang kalau ini adalah representasi atau melambangkan keadaan orang-orang saat ini, di mana Guy Gardner melambangkan orang-orang yang benci pada Israel atau antisemitik melihat dia mengacungkan jari tengah secara langsung ke pasukan Boravia. Hard Girl melambangkan orang-orang yang sangat benci pada ketan tahu, sampai-sampai ingin membunuhnya. Di mana itu kita lihat di akhir film Superman, di mana Hard Girl membunuh Gurkos. Dan untuk Mr. Terrific melambangkan orang-orang yang saat ini mengglorifikasi orang kulit hitam atau lambang diversity, karena Mr. Terrific diperlihatkan sangat menonjol di filmnya, bahkan menjadi karakter terpintar di filmnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, film ini secara tidak langsung ingin mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh elit global saat ini yang mana keadilan tidak lagi menjadi skala prioritas. Walaupun pengakuan dari sang direktur James Gunn, yang mengaku bahwa tidak ada maksud darinya untuk membuat Superman menyinggung keadaan dunia saat ini. Walaupun kendati demikian, alur cerita Superman kali ini lebih disukai oleh para penonton. Sebagian besar penonton merasa puas dengan sindiran yang terdapat dalam film tersebut. Seakan pesan yang ingin disampaikan oleh seluruh warga dunia saat ini terbaca dengan sangat jelas. Yang mana keberpihakan Mamarika dan sekutu dalam mendukung Israel merupakan tindakan salah dan harus segera dihentikan. Sekali lagi, James Gunn dalam hal ini sama sekali tidak bermaksud terlalu politikal atau mendikte orang tentang ideologi mereka, karena film ini ditulis 3 tahun yang lalu dan cerita ini merupakan cerita awal Superman, di mana dia adalah alien yang berusaha berbaur dengan manusia. Dia hanya ingin berbuat baik dan konflik Boravia dengan Jarhanpur cuma representasi perang di dunia yang gak akan pernah berhenti. Jadi, meskipun James Gunn tidak secara resmi menyatakan bahwa filmnya mengandung pesan tentang genosida warga Semangka, banyak yang menafsirkannya demikian karena alur cerita dan tema-tema yang diangkat dalam film Superman tahun 2025 memiliki kemiripan yang kuat dengan situasi di negeri Semangka. Semoga informasi kali ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.